Fadal kalau ada yang mau ditanyain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diberikan kesempatan untuk bertanya kepada Ustadz. Yang saya ingin tanyakan terkait dengan rasa syukur. Lalu dari rasa syukur itu teraplikasi dengan hasil yang sudah kita upayakan, tapi tidak mengefek kepada dari hasilnya itu sendiri. Contoh gini, pokoknya nih, ya Allah, banyakkanlah rezeki saya, anak istri saya baik, sehat walafiat, mudahkan segala urusannya, istri saya diberikan kemudahan untuk beribadah lebih bagus lagi. Tapi dari efek yang sudah doa dilakukan ini, tidak kepengen mengambil dari nikmat dari yang sudah dijalanin. Kira-kira dikasih rezeki banyak tapi anak pada sakit, dikasih istri soleh tapi istri mengobar aurat gitu kan. Nah, yang tadi anda bilang itu apakah bagian dari namanya afiah? Jadi tolong dijabarin mungkin, karena anda sering banget nih afiah rupanya anda pernah dengar, oh rupanya afiah tuh nikmat yang banyak aja kita terima tapi nggak ada efeknya. Anak sakit, istri durhaka, nggak ada, baik ya baik aja. Jadi mohon penjelasan lebih detail supaya yang lain juga paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya ini mau sedikit dirangkum kali ya. Jadi yang dimaksud dari aplikasi syukur ya, yang dimaksud itu kira-kira berdampak sama afiah kah? Ya kan? Atau sama yang tidak afiah dalam sisi hasil. Semisal kalau sehat tapi kok efeknya anak ngumbar aurat gitu. Kalau sukses kok efeknya iya istri pada sakit atau apapun itu sifatnya. Ini makanya di dalam doa yang dipanjatkan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pagi, petang, sore, malam ini yang sering dilafatkan ya, walaupun itu sampai sore hari pokoknya sering diucapkan. Salah satunya Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Itu salah satu doa yang selalu dipanjatkan oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana artinya, ya Allah, aku memohon keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan harta. Dan juga, ya Allah, tutupkanlah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Nah, ini kelengkapan dari doa ya, supaya kita bisa mencangkup seluruhnya. Dan yang terakhir, tentramkanlah hatiku dari rasa takut. Ya, wa amin rawati. Tentramkan hatiku dari rasa takut. Ini harus diapalin ya. Kalau enggak Arabnya, Latinnya kayak kita lafadin. Ini doa yang gak pernah ditinggalin sama Nabi siang sore malam. Berarti cangkupan itu ya, kalau kita mau aplikasikan syukur yang kelihatan nyata, rasanya nikmat bukan cuma dalam hasil dunianya doang, tapi lebih dari hasil maknawinya, sukses juga, tapi tenang juga. Nah, ini cangkupan doa yang paling komplit dari Rasulullah SAW. Akhirnya, waktu kita merasakan kok duit ada aja, tapi anak bini susah dibilangin, nah itu muhasabahnya berarti ada yang nggak beres dari aplikasi kita. Doa boleh, bisa jadi kalau kita dalam keadaan maksiat, ya doanya minta rizki, tapi ngambilnya cara yang haram, efeknya apa? Dapat rizki, anak kagak bener. Dapat rizki, bini sakit. Dapat rizki, anak keleleran, narkoba misalnya, nauzubillah. Minta, tapi tidak diberikan rasa aman. Minta, tapi tidak diselamatkan pada posisi dunia akhiratnya. Kenapa? Yang dia minta cuma apa? Cuma dunia. Makanya doa komplitin. Minta sebagaimana yang diminta Nabi Rasulullah SAW. Ya, paling enggak kita mulai ngapalin tuh supaya efek dari rasa syukur kita, aplikasinya bisa kita rasakan ya, dari syukur kita baik sama orang, juga baik sama keluarga,
dan hasilnya juga nampak. Jadi balasannya itu TikTok sesuai dari permintaan. Waktu tidak terasa TikTok berarti ada yang kurang. Oh, berarti ane punya dosa belum sampai minta ditaubatin, belum sampai mengalami taubatan nasuha. Masih ada takaburnya, masih ada rasa bangga dirinya, masih ada ngerasa cukup, nilai orang jauh lebih jelek daripada ibadahku misalnya. Hati-hati. Ujub itu juga satu petaka itu. Merasa diri lebih soleh dari yang lain juga nggak boleh. Kita cuma bisa berdoa, ya Allah berikan kawan-kawan saya hidayah. Berikan rekan-rekan saya petunjuk ya Allah. Gitu. Kalau kita punya perasaan jauh lebih mulia, jauh lebih tinggi, tanpa kita tutupi kekurangan yang lebih dalam lagi dari diri kita, akhirnya jadi apa? Bala sama kita. Kok tahu-tahu rezeki rasanya kurang aja. Kok rasanya kita sumpok aja ngelihat amal orang. Akhirnya nimbang-nimbang amal orang mulu. Dia belum bayar utang, no. Dia belum bayang, dia belum kodok, dia belum puasa, dia orang aja disebutin. Ya, kan sibuk akhirnya sama amalan orang. Lah, amalan diri sendiri enggak. Padahal kita diminta untuk selalu afiah kepada diri kita, keluarga kita, dunia akhirat kita, dan dijauhkan dari rasa apa? Rasa takut kita. Diberikan keamanan, ya, ketenangan. Ini doa. Kita pelajari doa-doa yang diajarkan sama Nabi. Karena di dalam doa itu dibalut dengan akhlakul karimah yang mulia. Itu supaya kita mudah untuk bermuhasabah diri. Jadi jangan kita bicara nikmat nih lagi dapat, nikmat lagi banyak. Habis itu tahu-tahu di rumah nggak seperti yang kita pikir, ya. Anak susah banget diatur, bini susah banget dibilangin, dinasehatin. Rasanya makan apaan? Bisa jadi bukan makanan. Karena doa ente nggak mencangkup, karena masih ada takabur di dalam diri kita. Karena masih ada kesombongan cara kita menilai orang dengan sebelah mata. Menakar kadar keimanan seorang, nggak boleh. Nimbang-nimbang aja sih nggak apa-apa untuk muhasabah diri. Nah, dia kurang soleh tuh, alhamdulillah aku udah alhamdulillah dikasih petunjuk supaya jadi orang soleh. Dia kurang baik tuh, alhamdulillah. Nah, ini kan dengan kalimat alhamdulillah kita terapkan penerapan diri dari rasa syukur itu. Berarti waktu menilai orang tidak semata menilainya dengan keburukan, tapi menilainya dengan muhasabah diri. Ya, jarang kan begitu. Seringnya gimana? Menilai orang kagak mau nilai diri sendiri. Padahal ketika kita tunjuk orang, jari paling banyak nunjuknya kemana? Ke kita. Tunjuk ke sono, yang lain jarinya ke kita, 3 lebih banyak ke kita. Dan harusnya ke kita lebih banyak. Ya Allah, alhamdulillah, aku dikasih informasi lebih dulu, aku dikasih amalan untuk kita amalkan lebih dulu. Semoga dia diberikan hidayah dari Allah. Semoga dikasih petunjuk, semoga dikasih amalan-amalan yang betul-betul bisa dipraktekkan. Bukan ruang kita untuk memberikan hidayah kepada orang-orang lain. Hidayah mah punya Allah. Ya ada temen nih dibilangin, sholat lo, ibadah lo, susah banget emang. Gimana hidayahnya kagak sampai? Jemaah lo, sampai guru keluar-keluar sampai gimana juga bebusa kagak bakal mempan. Gak bakal. Dan Nabi sama pamannya sendiri sekelas Nabi, apalagi kita sama temen. Iya. Bayar zakat lo, bayar utang, bayang biar bener, ngaji biar bener. Tiap hari, tiap minggu dibilangin. Emang belum dapat hidayah, mau dibilang apa? Kita istighfarkan diri kita dan orang lain. Mudah-mudahan dengan cara begitu, akhirnya mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari apa tadi yang kita bahas? Izzatun nafsi. Berjiwa besar. Nabi itu ngajarin kita supaya berjiwa besar. Udah, kita sabar aja sama amal kita. Bilangin udah, guru nyampein udah. Ya, apalagi nasib, susah juga udah sebenarnya. udah susah sebenarnya nasib, cuma kagak mau muhasabah diri. Biarin dah, mungkin keburu belangsak banget kali biar dia tahu. Udah, peringatan udah, nasihat udah, tinggal praktek bang belum. Gitu kan? Ya kita minta mau gimana? Akhirnya kalau kita begitu, mengukur diri orang terus, kita yang jadi jelek. Rizki kita akhirnya juga sempit. Gara-gara kita suka menakar orang dengan rasa bangga diri, takabur diri. Nah itu yang nggak boleh. Ya kurang apa iblis ibadahnya? Ya. Dilaknat oleh Allah sebab apa? Kan kesombongan. Nah jangan sampai itu jadi kejadian. Nah, ini mungkin dijawab ya. Ya salah satunya kita menjadikan rasa syukur itu yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan dengan cangkupan doa yang komplit. Ya, dunia, akhirat, akhlak, hisab, semuanya itu masuk. Sampai rasa khauf, rasa takut, sampai aurat yang tidak mau diumbar.
Jangan gara-gara kita rajin ibadah, setelah mendapatkan ketenangan kita anggap sudah, tahu-tahu anak istri ngumbar-ngumbar aurat. Berarti ada yang nggak sukses di sini. Berarti ada yang lebih kita dahulukan dari syukur kita yang lebih dalam lagi. Kalau kita mau nunjukin syukur kita yang benar, syariatnya dulu benerin. Materi entar dulu. Itu bisa nyusul. Tapi gara-gara syariat semua kita sempurnakan, materi bakal datang dengan sendirinya. Terutama ketenangan jiwa. Besarnya kita dalam berjiwa besar. Hati kita gede, dapat duit dikit kita bangga, ya, seneng, bersyukur. Dapat duit banyak kita nggak jumawa. Tuh. Jadi udah biasa terlatih dengan jiwa besar. Ya, akhirnya wajah selalu sumringah, senyum, merekah. Kita nunjukkan, bukan kita mau mengeluh, tapi coba belajar. Belajar agar kita sendiri bisa menempatkan. Ilmu kalau dipraktekin tuh enak. Jangan kita cuma mengemban teori doang kita kumpulin sampai penuh, full, tumpahnya kemana-mana, keleleran tuh ilmu. Ya, mudah-mudahan ada pertanyaan tadi terjawab dan tambahan-tambahan berikutnya menjadikan kita dapat lebih bermuhasabah diri, dapat lebih mempraktekkan apa yang kita tahu, menumpahkan dengan amal ibadah yang ikhlas, ya, yang mendapatkan terutama ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.